Hai, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal PAT Bahasa Indonesia kelas 10 materi puisi dan biografi. Kita langsung saja ke nomor 1. Suasana dalam kutipan puisi tersebut adalah, kalau ditanya tentang suasana berarti adalah perasaan pembaca setelah membaca puisi ini. Ya, kita baca puisinya. Lembah Harau, di seberang doa keheningan masih terdengar, hempasan angin pada dinding bukit memantul kembali menjadi suara yang gemanya membumbung ke udara. Keheningan berbisik pada sulur-sulur pohon yang berjuntayan dari atas tebing karang. Air mancur kemudian mempertegas bisikan itu, bahwa sesuatu yang terjatuh akan memantul kembali. Ya, tentu suasananya menjadi sepi, ya, ada kata hening di sini, ya. Bahkan sesuatu yang jatuh saja itu seolah-olah terdengar, ya, berbisik, ya. Ini sunyi, kelihatan sekali, dominan sekali, ya, sunyi suasananya. Nomor 2, larik keheningan berbisik pada sulur-sulur pohon. Ini puisinya masih sama. Kita lihat dalam konteks di bait kedua, ya. Baris pertama ini, keheningan berbisik pada sulur-sulur pohon. Ini bermajas personifikasi, ya. Karena benda mati dianggap atau seolah-olah hidup karena keheningan berbisik, ya. Keheningan seolah-olah bisa berbisik. Ini personifikasi. Berikutnya nomor 3, nada yang digunakan dalam kutipan puisi tersebut adalah nada, artinya sikap penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pandanglah yang masih sempat ada, pandanglah aku sebelum susut dari suasana, sebelum pohon-pohon di luar tinggal suara, terpantul di dinding-dinding gua. Pandang dengan cinta, meski segala pun sepi tandanya. Waktu kau bertanya-tanya, bertahan setia. Langit mengekalkan warna birunya. Bumi menggenggam seberkas bunga padamu semata. Ada kata pandanglah ini yang diulang sampai 2 kali. Ya, ini menjadi penanda atau menjadi kata kunci untuk menentukan nada. Ya, nada dari sikap penyair bisa kita simpulkan, ya, memerintah, ya, memerintah kepada subjek yang dituju di dalam puisi ini. Kita lanjutkan nomor 4. Kutipan puisi tersebut menggambarkan, ya, ini puisinya masih sama, menggambarkan apa, atau ini sebenarnya pertanyaan tentang tema, ya, tentang isi dari puisi ini. Ya, tentu jawabannya yang A, ya. Kalau memandang ini terlalu dangkal. Memberikan cinta ini tidak ada kata-kata memberi, ya, tidak ada kata-kata yang bisa dipakai untuk menyimpulkan memberi. Seorang istri diam-diam memandangi suaminya juga tidak menemukan kata-kata yang bisa dipakai untuk menyimpulkan ini. Seorang suami yang ingin mencintai istrinya hingga akhir hayatnya, tidak ada kata-kata sampai akhir hayatnya, ya. Tetapi seorang suami menginginkan sang istri selalu mencintainya. Nomor 5, larik air mengalir begitu coklat di kali menggunakan imaji, ya. Ini ada di baris ketiga ini, ya. Bait kedua. Kalau air mengalir begitu coklat, ya, kita lalu membayangkan ada sungai yang berwarna coklat, ya. Berarti imaji visual, imaji yang kita bayangkan yang seolah kita lihat, ya, imaji visual. Berikutnya nomor 6. Ide pokok teks biografi tersebut adalah, ide pokok itu sama dengan gagasan pokok, sama dengan gagasan utama.
Tentu langkahnya kita harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Ciri kalimat utama adalah yang paling umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Kita lihat, Nano Riantiarno adalah seorang tokoh seniman yang memiliki banyak bakat. Selain dikenal sebagai dramawan, penulis skenario yang andal, ia juga mahir menulis prosa. Dari dua kalimat ini sudah kelihatan ya, kalimat pertama memiliki banyak bakat, dijelaskan banyak bakatnya itu apa saja. Dia seorang dramawan, dia seorang penulis skenario, ia mahir menulis prosa. Berarti kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua. Kalimat ketiga, hingga saat ini ia telah menerbitkan sebuah kumpulan cerita pendek dan beberapa buah novel. Ini menjelaskan ke prosa sebenarnya ya. Kalimat ketiga ini menjelaskan ke kalimat kedua, tetapi karena kalimat kedua menjelaskan ke kalimat pertama, ya berarti yang menjadi pusat adalah kalimat pertama. Kita lihat kalimat berikutnya. Adapun di bidang drama, Nano Riantiarno secara umum kerap mengangkat masalah kaum urban di Jakarta sebagai tema utama. Tema tersebut mendominasi hampir seluruh karya dramanya. Ya, ini menjelaskan ke kalimat kedua juga sebenarnya ya kalimat ini, tetapi ingat kalimat kedua ini menjelaskan ke kalimat pertama. Walaupun kalimat-kalimat yang lain ini lebih banyak menjelaskan ke kalimat kedua, tetapi kalimat kedua menjelaskan ke kalimat pertama, maka kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Lalu berdasarkan kalimat utama yang kalimat pertama ini, kita tentukan ide pokoknya. Jadi abaikan kalimat yang lain, fokus pada kalimat yang pertama saja. Yang ada kata-kata memiliki banyak bakat. Yang ada memiliki banyak bakat adalah jawaban yang D. Kita lanjutkan nomor 7. Karakter unggul Lucy Bailey adalah Lucy Bailey menjadi wanita komedian pertama yang populer di seluruh dunia. Lucy adalah komedian fisikal yang berdaya cipta dan luas. Dia bahkan bisa melebihi seorang badut. Gerakan mukanya bisa menandai seluruh kamus emosi dan ketepatan komikalnya tidak tertandingi. Dia juga dikenal sebagai perfeksionis. Pada suatu babak ketika dia perlu meletupkan tas kertas, dia menghabiskan waktu 3 jam mencoba tas-tas itu, meyakinkan bahwa dia telah mendapatkan ukuran tas yang pas dan suara letupan yang tepat. Suami Lucy, Desi Arnaz, membujuknya untuk mencoba terjun ke dunia televisi. CBS tertarik pada Lucy, tetapi tidak ingin Desi Arnaz yang beraksen Spanyol itu ikut tampil pula. Untuk membuktikan bahwa Kalaya akan menerima mereka sebagai pasangan, Lucy dan Desi meracik sebuah pertunjukan dan membawakannya dalam suatu tur. Pertunjukan itu mendapatkan sambutan hangat dan CBS akhirnya mengalah. Karakter unggulnya adalah ia berpendirian kuat. Dia tidak mau menurut ya pada CBS yang melarang suaminya ikut tampil, tetapi dia tetap mengharapkan suaminya tampil ya, dan akhirnya CBS lah yang mengalah. Ini menjadi bukti karakter unggulnya adalah berpendirian kuat. Nomor 8, CBS tertarik pada Lucy, tetapi tidak ingin Desi Arnaz yang beraksen Spanyol itu ikut tampil pula. Konjungsi pada kalimat tersebut menyatakan hubungan. Ya, ini terkait dengan konjungsi, saya sudah membuat videonya, dicek ya, link ada di atas ini. Konjungsinya tentu tetapi, ya. Lalu tinggal kita tentukan maknanya. Ya, kalau tetapi tentu pertentangan ya. Berikutnya nomor 9, keteladanan tokoh Enrico Fermi adalah, kita langsung ke paragraf kedua. Ini ada pernyataan Fermi dikenal sebagai orang yang tidak suka berlagak, lebih suka pada kesederhanaan dan kekonkretan. Ya, tentu
Jawabannya A, rendah hati dan sederhana. Butuh ketelitian, kecermatan, ketelatenan, tinggal dicek saja di dalam paragrafnya, pasti ketemu ya. Berikutnya nomor 10, pernyataan yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah ya, pernyataan yang sesuai ini yang A ya. Ini ada di buktinya, ada di baris terakhir, membangkitkan kembali fisika Italia yang menjadi tujuan pribadinya. Kenapa bukan C? Karena ini hanya melakukan eksperimen saja, sementara di dalam pernyataannya adalah eksperimen dalam fisika. Demikian video kali ini, semoga membantu belajar di rumah dalam menyiapkan PAT. Sampai jumpa di video berikutnya.